Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Dr. Navita Syarajanti dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan angkatan 2018. Sekarang sedang menempuh semester 7, sedang KKN. Oke, balik lagi ya. Kali ini kita akan membahas apa sih itu overthinking, bagaimana cara mengatasinya, dan ketahui teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngerasa sulit berpikir atau sulit berpikir secara simpel gitu ya, atau terkadang suka memikirkan hal yang tidak penting di malam hari yang sehingga membuat teman-teman ngerasa tidur, pola tidurnya tuh tidak teratur kayak gitu. Kayak misalnya jam 9 harus udah tidur, tapi karena memikirkan sesuatu hal jadinya tidurnya jam 12 kayak gitu misalnya. Nah, bisa jadi teman-teman itu overthinker gitu. Overthinker itu berasal dari kata overthinking gitu, dan orang yang suka overthinking itu biasa kita sebut dengan overthinker gitu. Jadi overthinking itu apa sih gitu? Kalau menurut Hallman, overthinking adalah proses kognisi, distorsi kognisi yang melibatkan perilaku atau kebiasaan yang bermasalah kayak gitu. Kalau menurut psikolog anak dan remaja, overthinking adalah perilaku yang mengedepankan berpikir yang tidak menemukan solusi gitu. Jadi hal di luar kontrol dari manusia yang secara itu tuh berlebihan kayak gitu. Nah, penyebab dari overthinking itu apa sih gitu? Penyebabnya sedikitnya ada 2, yaitu stres dan kecemasan. Kalau misalnya stres itu setiap orang tuh masing-masing berbeda ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau misalnya ngerjain tugas bagi saya itu stres, mungkin bagi teman-teman enggak kayak gitu kan. Mungkin tugas yang menumpuk bagi saya stres, mungkin bagi teman-teman itu enggak gitu ya misalnya. Dan kecemasan. Nah, kecemasan itu tuh berawal dari rasa cemas atau rasa gugup yang sangat tinggi, yang sangat berlebihan, yang menyebabkan kita juga salah satunya itu menghindari kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu sangat sulit untuk kita hadapi kayak gitu, kayak misalnya mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi tidak dikerjakan tapi hanya ditakutkan atau dicemaskan gitu. Oke, dampak dari overthinking itu apa aja sih? Terutama dampak negatif dari overthinking adalah menjadikan kita nggak produktif karena kita selalu berpikir aja dan nggak melakukan kerjaan apa-apa gitu. Udah nggak produktif, terus pola tidur juga tidak teratur kayak gitu. Terus yang kedua, performa kinerja buruk. Nah, dari overthinking itu karena terlalu memungkinkan kemungkinan yang tidak kunjung selesai, performa kinerja juga jadi buruk gitu. Jadi bingung untuk melakukannya, akan mengambil keputusan yang mana kayak gitu. Terus kalau yang ketiga, emosi tidak teratur. Oke, emosi tidak teratur mungkin kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, nanti menjadikan kita wah ini nggak bisa nih gitu, atau gimana gitu, pokoknya jadi nggak sesuai gitu. Yang keempat, jelas ya, yang keempat adalah kesehatan jadi terganggu. Karena kalau misalnya kita overthinking apalagi di tengah malam, itu pola tidur jadi berantakan kayak gitu. Jadi seharusnya tidur tapi jadi nggak tidur gitu, apalagi jadi merenung malam-malam gitu kan, itu juga bisa mengganggu kesehatan gitu. Dari sinilah bisa menjadi awal mula sakit mental. Sakit mental itu misalnya stres berat, depresi, anxiety, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya begitu buruknya dampak overthinking dari dampak negatifnya, kemudian ada nggak sih dampak positif dari overthinking itu? Secara kan mungkin kalau misalnya banyak berpikir, mungkin kita banyak menemukan solusi atau tambahan-tambahan seperti kalau misalnya kita membutuhkan keputusan yang lebih tepat atau kayak gimana gitu ya. Emang ada ya gitu dampak positif dari overthinking? Nah, ternyata ada gitu. Nah, dampaknya itu jadi punya banyak sudut pandang, kemudian siap memungkinkan kemungkinan terburuk karena sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Kemudian memperhatikan terhadap hal yang kecil yang seharusnya tidak perhatikan tapi jadi perhatikan. Tapi itu menjadi membuat kita makin teliti jadi orang gitu. Terus menyadari sebuah kesalahan atau kekeliruan gitu.
Sebenarnya berpikir overthinking itu jauh dari berpikir hal-hal yang besar ya, hanya hal-hal sederhana aja dipikirin gitu. Kemudian berusaha melakukan yang terbaik. Nah, dari overthinking ini kan kita menjadikan performa kinerja kita untuk lebih baik, bukan hanya sekedar berpikir aja gitu. Asal itu juga selalu mementingkan orang lain, karena bukan hanya diri kita sendiri dipikirin, tapi misalnya perilaku orang gitu terhadap kita. Jadi itu yang dipikirin. Terus tips mengatasi overthinking. Overthinking itu dihadapi, bukan ditakuti. Nah, menurut Albert Ellis, bapak psikolog ganteng dari Amerika, ada sebuah teknik nih, namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, simpelnya begini. Bisa kita istilahkan sebagai metode ABCDE. Yang pertama adalah aktif. Aktif itu adalah kita paham stresor yang menjadi pemula dari kita berpikir overthinking kayak gitu. Terus belief, mempercayai atau menyadari bahwa hal itu tuh sebuah peristiwa gitu. Kemudian konsekuensi. Nah, ketika kita sudah berpikir awal mulanya dari mana, terus kita mempercayai hal itu, terus kita itu punya asumsi bahwa akibat apa yang muncul nantinya gitu. Kemudian merubah kepercayaan menjadi rasional gitu kan. Tadi kan berpikir gitu kan, sekiranya kalau kita ambil keputusan seperti itu bakal begini atau begitu. Nah, itu jangan cuma dipercayai, tapi ubah jadi rasional gitu, yang lebih memberikan kita jawaban yang bermanfaat dan mengandung kebermanfaatan. Kemudian energi. Kemudian kalau misalnya udah berpikir mengubah dari hanya sekedar perasaan menjadi rasional, kalau misalnya ngomongin perasaan doang kan mungkin kita nggak akan maju ya. Terus dari situlah kita bisa mengubah pilihan itu menjadi logis, yang setidaknya bisa kita pikirkan aja hal-hal yang sumber-sumber untuk kita berpikir yang lebih utama. Tuh, nah selain itu juga ada solusi nih dari Socratic questioning itu, bapak filsuf kita. Nah, jadi ini berupa pertanyaan. Pertanyaannya bukan pertanyaan tekstual dari bapak itu sendiri, tapi dari kita gitu. Jadi kita buat list pertanyaan. List pertanyaannya gak usah banyak-banyak, harus singkat, jelas, dan padat gitu. Kemudian salah satu syaratnya itu yang spesifik kayak gitu. Bikin pertanyaan yang terbuka dan ada tujuannya gitu. Terus yang ketiga adalah tepat sasaran. Tetap objektif, bukan sesuai dengan keinginan sendiri atau netral. Misalnya begini, kira-kira tujuan hidupku apa ya gitu. Terus kalau misalnya tanya kabar, bukan hanya sekedar tanya kabar, bagaimana kabarmu hari ini, tapi bagaimana kabar perasaanmu hari ini kayak gitu. Itu kan beda ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sekiranya bisa dipertanyakan untuk diri kita sendiri yang tidak mengandung keinginan sendiri, jadi harus netral. Maksudnya itu biar kita berpikir lebih berguna kayak gitu. Nah, ada saran praktis yaitu teknik ACT yang contohnya adalah menghindari hal-hal negatif supaya emosi kita itu bisa bergerak lebih maju. Kemudian coping stress terbaik adalah pengambilan hikmah. Kalau misalnya udah terjadi, ya udah terjadi aja gitu. Nah, yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi itu cek kembali kesadaran yang udah dilakukan gitu. Jadi evaluasi, hari ini perilakuku udah benar apa belum ya, ada perilaku yang nggak benar apa enggak ya gitu. Terus yang terakhir itu cerita atau curhat. Cukup cerita ke orang atau satu orang yang teman-teman percaya aja. Yang penting pastikan cerita dan percaya satu orang, itu udah cukup, dan itu pastikan bisa dipercayai. Simple is good. Simple itu sederhana, hidup itu sederhana, sedikit ekspektasi dan perbanyak empati adalah kunci. Itu mungkin quotes terakhir dari saya. Kemudian pesan buat teman-teman yang suka jadi overthinker nih, buat kamu yang suka overthinking, yuk kurangin, jangan terlalu memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan, takutnya nanti akan jadi beban.
Oke, see you. Terima kasih.